Tapi kalau misalnya kita berwudu menggunakan wadah kayak ember atau bak misalnya, atau gak usah kita berwudu, kita mencuci. Kita udah siapkan air, sudah dituang air di atas cucian, kemudian kucing menjilati air tersebut karena haus misalnya, maka kita tetap sah dan dapat mensucikan najis dengan air tersebut. Jadi bukan hanya berwudu, tapi juga sah untuk menghilangkan najis sisa air jilatan kucing, karena dia tetap dalam keadaan airnya, yaitu suci mensucikan. Karena kita sudah bahas pembahasan pada hadis-hadis sebelumnya bahwa air itu terbagi menjadi 3, air yang suci dan mensucikan, kemudian air yang suci, kemudian air yang najis. Selama air tidak berubah sifatnya, warnanya, rasanya, aromanya karena benda lain yang larut ke dalamnya, maka air tersebut tetap mensucikan. Tetap mensucikan. Bisa dipakai untuk berwudu, bisa juga dipakai untuk menghilangkan najis. Termasuk sisa air minum kucing. Kemudian bagaimana? Apakah hanya kucing aja Ustadz? Bagaimana dengan hewan-hewan lain yang ada di luar sana? Seperti misalnya tikus. Kita kan sering interaksi sama tikus, walaupun kita nggak melihara. Kita nggak melihara tikus, cuma tikus tinggal di rumah kita, makan makanan kita, makan makanan kita. Atau mungkin cicak, tokek, dan semisalnya. Bagaimana status hewan-hewan tersebut? Apakah dia najis karena dia menjijikan atau tidak? Di sini Ana hanya menukil perkataan Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Qala rahimahullahu ta'ala, madhabuna anna su'ral hirrati tahirun ghairu makruhin wa kadza su'ru jami'il hayawanat minal khayli wal baghli wal hamiri wal wasibai wal fa'ri wal hayyati wasamil abras wasairil hayawanatil ma'kuli wa ghairil ma'kuli fasurul jami' wa irquhu tahirun ghairu makruhin illal kalba wal khinzira wa far'a ahadihima. Tayyib. Kata beliau, kata Imam Nawawi di dalam Majmu', mazhabuna, mu'tamad, pendapat resmi di mazhab kami yaitu di mazhab Syafi'i, anna sural hirrati tahirun ghairu makruh. Air liur kucing itu suci, tidak makruh ketika terkena benda yang ingin kita manfaatkan. Dalam artian tidak makruh memanfaatkan benda yang terkena liur kucing. Baik itu kita untuk tohara, untuk kita makan, untuk kita konsumsi, enggak makruh, halal. Ini di mazhab Syafi'i. Wa kadza su'ru jami'il hayawanat. Begitu pula air liur semua hewan. Tentunya hewan yang masih hidup. Minal khayl, kuda. Khayl. Kita punya kuda. Maka su'urnya suci. Antum misalnya air lagi susah, kemudian kuda ada wadah minum besar, habis dia minum kemudian kita pakai untuk berwudu, maka sah. Wal bagal itu kita tahu di sini ada atau enggak? Kayaknya enggak ada. Bagal ini adalah hibrida, hasil kawin silang antara kuda dengan keledai. Hasil hibrida antara kuda dengan keledai. Itu namanya bagal. Bagal juga suci. Wal hamir, begitu pula keledai, suci. Wasiba, hewan-hewan buas, suci. Wal fa', tikus suci. Wal hayyat, ular.
Wa samil abros, begitu pula apa? Tokek. Tokek suci. Wa sairil hayawanat al-ma'kul wa ghairul ma'kul. Dan semua hewan yang dikonsumsi dagingnya, yang halal dikonsumsi ataupun tidak, fasu'rul jami' wa irquhu tahirun ghairu makruh. Air liur semuanya yang halal ataupun yang haram dikonsumsi, dan airnya, keringatnya tahirun, suci, ghairu makruh, tidak makruh, illa al-kalba wal khinzira wa far'a ahadihima, kecuali tentunya dua hewan, yaitu kalb, anjing, karena kita sudah bahas sebelumnya dia najis fisiknya, liurnya, dan juga khinzir, babi. Kenapa babi juga najis? Karena Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, innama hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqa ila akhir. Karena Allah mengharamkan kita sebagai seorang muslim mengkonsumsi babi. Para ulama jumhur mazhab 4 mereka menjelaskan bahwa ketika sesuatu itu haram untuk dikonsumsi, maka kemungkinannya pertama, dia itu memiliki kehormatan, kemuliaan, maka dia haram untuk dikonsumsi. Contohnya seperti manusia. Manusia haram dikonsumsi, kenapa? Daging manusia, karena memiliki kehormatan, kemuliaan, maka haram mengkonsumsi daging manusia. Kemudian yang kedua, haram mengkonsumsi sesuatu bisa jadi juga bukan karena kemuliaannya, tapi karena dia itu menjijikan. Seperti belatung. Belatung itu menjijikan. Di dalam Islam haram mengkonsumsi belatung karena dia menjijikan. Lalat, haram mengkonsumsi lalat. Kenapa? Karena dia menjijikan. Kemudian yang ketiga, ada kemungkinan Allah mengharamkan sesuatu untuk dikonsumsi lidororiha alwaqi, karena bahaya yang pasti menimpa orang yang mengkonsumsinya. Seperti racun misalnya. Racun ini haram dikonsumsi. Kenapa? Karena bahaya yang menimpa orang yang mengkonsumsinya. Dan yang terakhir, yang keempat, Allah mengharamkan sesuatu mungkin bukan karena dia mulia, bukan karena dia menjijikan, karena memang mungkin untuk dimakan dan pernah ada yang memakannya, bukan pula karena bahaya yang pasti menimpa orang yang mengkonsumsinya. Bisa jadi bukan karena tiga ini, tapi karena satu, karena dia najis. Maka darah, kemudian daging babi, kemudian bangkai, maka para ulama menjelaskan itu tidak memiliki kemuliaan seperti manusia. Tidak menjijikan karena sering dikonsumsi oleh banyak orang, apalagi mungkin masih ada orang-orang yang mengkonsumsi darah. Kemudian yang ketiga, bangkai, mungkin masih ada orang yang mengkonsumsi bangkai. Masih ada yang mengkonsumsi bangkai. Berarti karena ada satu, yaitu karena najis. Maka jumhur, mayoritas 4 mazhab sepakat bahwa keempat benda yang haram dikonsumsi yang dibawakan oleh ayat tadi itu ilatnya linajasatihi, karena najisnya keempat benda tersebut. Maka khinzir ini, babi ini, dia haram karena dia najis, kata para ulama. Ini menurut pendapat resmi 4 mazhab. Adapun ada yang mengatakan mungkin tidak najis, itu ada pendapat zahiri, tapi itu kita tidak membahas terlalu lebih jauh tentang permasalahan itu. Jadi intinya, selain anjing dan babi, semua hewan itu suci. Semua hewan itu suci. Dengan makna ketika kita berwudu misalnya, kemudian menyentuh hewan tersebut, maka wudu kita tetap sah dan tidak wajib untuk mencuci benda bagian yang terkena hewan tadi. Tayyib. Kemudian
timbul permasalahan yang sempat ramai diperbincangkan di beberapa tahun sebelum ini, mungkin 2 atau 3 tahun waktu anak masih kuliah. Ada ustadz yang mengatakan bahwa air seni kucing itu suci. Iya, pernah dengar itu dan sempat ramai. Kita akui memang ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Tapi itu pendapat qillah, pendapat minoritas dari kalangan ulama. Pendapat minoritas dari kalangan ulama yang mengatakan bahwa air kencing kucing itu suci. Tapi itu qaul qillah, pendapat segelintir aja. Beralasan dengan ilat dari sucinya kucing, yaitu umumul balwa, yaitu tidak mungkin kita terlepas dari interaksi dengan hewan tersebut. Karena tidak lepas kita berinteraksi dengan hewan tersebut, dan kucing tersebut biasanya menandai tempat kekuasaannya dengan kencingnya dia, air seninya dia, dan bisa jadi itu di dalam rumah. Maka sebagaimana sucinya fisik kucing, maka air seni kucing juga suci. Ini menurut pendapat, ini dalil atau alasan yang mengatakan air seni kucing itu suci. Tapi ini qaul qillah, sedikit banget ulama yang mengatakan seperti itu. Adapun mayoritas 4 madhab, yaitu madhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali, sepakat bahwa air kencing kucing, air seni kucing itu najis. Air seni kucing itu najis. Walaupun mereka nanti akan berbeda, nanti kita akan bahas pada pembahasan tentang air seni secara umum, karena pada hadis selanjutnya, hadis nomor 14, ini membahas tentang air seni, air kencing. Apakah air kencing, semua air kencing makhluk, air seni makhluk hidup itu semuanya najis, atau ada pengecualian, atau ada perincian? Nanti ada pembahasannya secara khusus pada hadis nomor 14. Namun intinya, baik ulama yang memperinci ataupun yang mengeneralkan najisnya air seni, mereka sepakat bahwa air seni kucing itu najis. Maka dari itu goibnya, kotorannya juga najis, karena dia lebih buruk dari air seninya. Jadi karena air seninya najis, maka yang lebih buruk dari air seni, yaitu kotorannya juga najis. Ini pembahasan yang terkait dengan kucing, karena kita sering berinteraksi dengan hewan ini. Maka kesimpulannya adalah kucing itu kalau kita lihat fisiknya suci. Semua darinya suci kecuali 2. Kotoran dan juga air seninya. Termasuk juga dikiaskan dengan kucing semua hewan kecuali anjing dan juga babi. Maka semua hewan baik yang halal untuk dikonsumsi atau haram dikonsumsi, mereka semuanya suci selain babi dan juga anjing. Maka nggak usah ragu untuk sholat ketika memang kita bersentuhan dengan hewan-hewan selama masih hidup. Tentunya selain 2 hewan tadi, karena kita jarang juga berinteraksi dengan 2 hewan najis tadi. Kita di sini alhamdulillah anak belum pernah lihat ada orang yang melihara anjing, apalagi yang di bawahnya anjing. Alhamdulillah.